Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang saya banggakan? Teriring doa semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Bersama saya Yudin Takyudin akan kembali melaksanakan perkuliahan pendidikan agama Islam di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Alangkah lebih baik jika kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah memberkahi, merahmati, dan meridhoi apa yang kita lakukan, sehingga hasil daripada perkuliahan ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Adik-adik sekalian, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Insya Allah bahasan kita adalah tentang keimanan dan ketakwaan. Bahasan ini pula yang menjadi tugas yang disajikan oleh kelompok pertama yang telah disajikan oleh teman-teman kalian. Ya. Bahasannya adalah keimanan dan ketakwaan. Kita akan berbicara pada kesempatan ini, kita lengkapi penjelasannya tentang pengertian iman, wujud iman, proses terbentuknya iman, tanda-tanda orang beriman, dan yang kelima adalah kita akan membahas korelasi atau hubungan antara keimanan dan ketakwaan. Sasaran belajarnya, setelah mengikuti perkuliahan ini, kita berharap ya adik-adik mahasiswa dapat menjelaskan apa itu iman, pengertian iman. Yang kedua, menjelaskan perwujudan iman. Yang ketiga, menjelaskan proses terbentuknya iman. Yang keempat, menjelaskan tanda-tanda orang beriman. Dan kelima, menjelaskan korelasi antara keimanan dan ketakwaan. Ya. Baik, saya akan share PowerPoint yang telah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Keimanan dan ketakwaan. Oke. Pertama, apa sih arti daripada iman? Iman. Iman itu sering diartikan secara bahasa artinya percaya. Ya. Percaya. Apakah cukup hanya percaya saja? Ternyata para ulama memberikan definisi secara istilah syariat dengan 3 hal. 1, tasdiqun bil qalbi. Membenarkan, meyakini di dalam hati. Saya iman kepada Allah. Apakah cukup hanya dalam hati mengimani, mempercayai tentang adanya Allah? Tidak cukup. Yang kedua, mesti ada wa iqrarun bil lisan. Mengikrarkan dengan lisan. Sehingga ada saudara kita yang baru masuk Islam,
kemudian berikrar, lisannya berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah selesai dengan berikrar saja? Tidak, jawabannya. Tentu ada yang ketiga, wa amalun bil arkan, yakni diwujudkan dengan perbuatan. Membenarkan dengan hati sudah, mengikrarkan dengan lisan sudah, dan kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Ketika kita berikrar, ketika kita beriman, maka buktikan dengan anggota tubuh kita melalui amal. Kita lihat ayat-ayat tentang iman sering bersanding dengan amal saleh. Contoh dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Karena amal solih itu adalah perwujudan dari keimanan. Tidak cukup kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak mau mewujudkan keimanannya dengan amal. Dalam hal ini adalah tentu ada amal ibadah. Oke. Kemudian apa pula pengertian takwa? Para ulama memberikan definisi takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Iman kita basicnya dari hati kemudian ke amal. Adapun takwa itu lebih spesifik kepada perilaku, kepada amal. Di mana apa saja yang Allah perintahkan kita jalankan. Apa saja larangan dari Allah kita hindari. Jangan dikerjakan. Itu adalah pengertian takwa. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada pula hakikat takwa. Berarti bicara tentang substansi takwa. Lebih spesifik lagi ini. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Takwa itu, kata beliau, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang bersifat jalal. Jalal itu agung. Tentu takutnya kita kepada Allah beda dengan takutnya kita kepada hamba ataupun sesama makhluk. Ketika kita takut kepada makhluk, contoh, ada angsa. Atau orang Sunda menyebutnya soang. Atau ada anjing. Kita lari menjauh dari yang kita takuti. Tapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita mendekat. Takut kita kepada Allah, maka bukti dan perwujudannya adalah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita takut, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Jangan sebaliknya, takut saking takutnya nggak dikerjakan. Keliru, salah fatal. Khususnya ketika kita takut kepada Allah, nurut, patuh, sam'atan wa ta'atan. Gitu. Sam'atan wa ta'atan itu mendengar dan taat, patuh kepada Allah. Jadi yang pertama takut, ada rasa takut. Takutnya kepada Allah, tapi karena sifat keagungannya. Segen lah kira-kira mirip-miripnya dengan itu. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Beramal dengan dasar Al-Quran. At-tanzil itu yang diturunkan. Ada nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Berarti kita bukti ketakwaan dengan cara mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dan dengan dasar Al-Quran.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa sih akhlaknya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, karena khuluquhul Quran, adalah akhlaknya baginda Nabi adalah Al-Quran. Luar biasa. Apa saja yang dilakukan itu teladan dan merupakan wahyu dari Allah. Yang diucapkan juga wahyu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dan tidaklah yang diucapkan itu hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah. Nah, kita pun sama, harus jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, jalan hidup kita. Apapun profesi Anda, adik-adik mahasiswa di kemudian hari atau hari ini, maka jangan lupa dari Al-Quran. Karena kita keterbatasan untuk memahami, memaknai Al-Quran, ya kita harus ngaji lagi. Ya perkuliahan PAI ini mau tidak mau bisa kita jadikan kesempatan untuk ngaji lagi. Maka sebagai selipan, saya berharap adik-adik dengan diberikan tugas oleh saya menulis ayat Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran, itu menjadi kesempatan terus belajar. Terus belajar. Karena belajar ilmu agama tidak ada batasnya kecuali ya tutup usia nanti. Oke, kita lanjut. Yang ketiga kata Imam Ali bin Abi Thalib, hakikat dari takwa adalah wal qanaa'atu bil qalil. Qanaa'ah apa? Menerima, merasa cukup terhadap yang sedikit. Qalil itu sedikit, katsir banyak. Maksudnya apa? Menerima dengan yang sedikit. Ini kita diajarkan bersyukur sekaligus bersabar. Syukur berapa saja yang Allah kasih, ya kita syukuri. Sekaligus bersabar kalau menurut kita itu sangat sedikit. Bersabar saja, segitu saja sudah diberi oleh Allah. Nah, orang takwa itu harus begitu. Nerimo apa saja yang Allah kasih, bersyukur. Yang sedikit saja disyukuri, apalagi yang banyak. Dan yang keempat, ini yang tidak kalah penting kata Imam Ali, hakikat takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap menghadapi hari peralihan. Rahil, ya ada kata rihlah. Ini hari peralihan, hari akhir. Apa yang sudah Anda siapkan untuk hari kiamat atau yang paling dekat, hari kematian dulu? Ya, kita harus siap. Jangan sampai Anda terlalu nyaman dalam posisi usia Anda masih muda. Ingat anak muda, syarat mati tidak harus tua dulu. Syarat mati tidak harus sakit dulu. Dulu ada anggota DPR RI, masih muda usianya, dan tidak sedang sakit, baru selesai olahraga, futsal. Ya, tidak ada yang mengetahui tentang umur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitahkan kepada malaikat Israel. Makanya jangan berleha-leha dan terlena dengan usia. Kita nggak ada yang tahu, bukan berarti mendoakan. Kita tidak yang tahu kapan umur kita. Sama saya pun. Tinggal kita gunakan kesempatan yang Allah kasih untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Karena apa yang kita lakukan ini sebenarnya sedang mempersiapkan diri. Mau tidak mau, Anda yang hari ini berprofesi sebagai pekerja pelayan jasa, niatkan melayani orang, membantu orang, memudahkan orang, supaya orang bisa beribadah. Anda yang jualan produk tertentu, misalnya pakaian ya untuk menutup aurat. Anda yang kurir, membantu orang, melayani orang, memudahkan orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semuanya selalu niat menolong orang. Niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah persiapan kita menuju hari kiamat nanti. Oke. Jadi itu hakikat takwa ya, ada 3. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang bersifat agung, jalal. Wal amalu bitanzil, beramal dengan dasar Al-Quran. Yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalil, menerima, yakni qanaa'ah terhadap yang sedikit. Dan yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap menghadapi hari peralihan. Lalu iman itu ada rukunnya. Rukun itu dari kata ruknun, sokok guru. Ibarat satu bangunan ada sokok guru, ada tiang-tiangnya, ada pemancangnya. Maka iman itu ada rukun-rukunnya. Ya.
Yang dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, al-imanu antu'mina billah. Iman itu adalah Anda beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, Anda iman kepada malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah, yang merupakan hamba Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, iman kepada para rasul Allah, para utusan Allah. Wal yaumil akhir, yang kelima iman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari, dan Anda iman kepada takdir, khairihi wa syarri, yang baik dan yang buruk. Artinya takdir itu ada yang baik dan buruk. Tapi ketahuilah, meskipun ada takdir yang buruk seperti sakit, misalnya seperti kaki kita terkena duri, misalnya, itu semua baik menurut Allah. Kenapa? Karena kalau dihitung-hitung antara pahala dan dosa kita lebih banyak dosa kita. Amal sedikit. Lantas bagaimana untuk menghapus dosa-dosa kita? Allah kasih takdir, Allah kasih skenario hidup kita apa? Sakit. Dalam sakit kita bersabar, maka itu menjadi kifarat, penggugur, penghapus dosa-dosa kita. Jadi semuanya baik. Maka adik-adik yang hari ini mendapatkan skenario episode kehidupan yang tidak mengenakan, bersabar saja. Maka akan mendapatkan balasan yang terbaik, dan itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ciri-ciri orang beriman. Aslinya banyak. Kita kutipkan saja dari beberapa ayat Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, ayat pertama sampai kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Sadaqallahul azim. Wal makna Allahu a'lam bimuradi. Saya ingin adik-adik terus belajar. Ini jadi momentum belajar ngaji Quran. Ya. Allah berfirman, qad, sungguh, aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Tuh, beriman. Orang-orang beriman tuh beruntung. Yang namanya beruntung gak rugi. Dunia dan akhirat. Untung, sukses. Aflaha juga ada kata yang semisal dengan aflah adalah falah, yang sering dikumandangkan oleh muadzin. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Kalau pengen beruntung, jadi orang beriman. Orang beriman yang seperti apa? Ciri-cirinya. Kita lihat di ayat kedua, ayat selanjutnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu pertama orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini karena saya ambil dari terjemahan umumnya, saya ambil ini. Orang yang khusyuk dalam salatnya berarti mendirikan salat dalam keadaan khusyuk. Gampang? Enggak juga. Butuh konsentrasi. Ya. Maka sebelum sholat pastikan tidak ada gangguan-gangguan, noise yang akan mengganggu kita. Khusyuk, fokus, pikiran hanya untuk sholat. Masa kerja bisa fokus, sholat hanya 5 menit lebih tidak bisa fokus. Fokuskan, konsentrasi. Ya. Yang kedua, di ayat ketiga, ciri orang beriman adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi orang beriman, ketika dia iman kepada Allah, percaya Allah senantiasa mengawasi dirinya, maka dia akan menghindari, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Perkara-perkara yang jauh dari nilai manfaat. Karena kita ini diberi waktu oleh Allah sebagai sesuatu yang berharga. Maka jangan sampai kita gunakan
waktu tersebut untuk sesuatu yang tidak berharga, harus untuk yang berharga. Seperti untuk hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang bernilai, nilai positif dan nilai plus. Mana lagi ciri orang bertakwa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Loh, kenapa dari sholat nggak langsung zakat? Berarti ada korelasi. Orang sholat itu mestinya dia menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Kita lihat ada ayat nanti itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dua hal ini yang disebut? Karena berawal dari dua kejahatan ini muncul keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan lainnya. Fahsya itu perbuatan keji. Perbuatan keji itu yang bertolak belakang dengan hati nurani, termasuk zina. Kemudian mungkar, perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum. Ya utamanya hukum agama, juga hukum positif. Gitu ya. Orang beriman tuh akan patuh taat. Kalau ngeyel, itu oknum saja. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang beriman juga menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya Allah. Ini pas banget anak-anak muda. Bukan berarti saya menuduh para anak muda, karena godaannya sedang tinggi. Ya, melihat lawan jenis perempuan atau melalui sosial media saja mungkin ada godaan. Saya bilang mungkin ada potensi kecenderungan. Maka itu hati-hati. Dalam agama tundukkan pandangan. Hati-hati dengan tontonan-tontonan yang tidak menuntun. Tayangan-tayangan tidak mencerminkan kebaikan, termasuk mohon maaf pornografi dan sejenisnya. Ya, sehingga itu harus ditahan. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Dekat saja tidak boleh. Awas jangan salah paham. Saya nggak ngedeketin, saya ngelakuin. Justru dekat saja tidak boleh, apalagi mengerjakan. Sama seperti ada ayat Al-Quran. Kata Allah, janganlah kamu wala tanharuma uffin. Dan janganlah kamu, anak, berkata kepada orang tua. Saja nggak boleh, apalagi mukul. Begitu mestinya. Gitu ya. Jadi orang beriman itu menjaga kemaluannya. Ciri-ciri orang beriman dari ayat 2-3 surah Al-Anfal. Ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah alladzina, yaitu orang-orang yang idza apabila dzukirallahu, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Hatinya itu bergemetar. Gemetar itu apa ya? Kita itu merasakan aura ketika disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat Al-Qur'an, zadatum imana, bertambahlah iman mereka karena mendengar ayat-ayat tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita harus banyak berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selain tentu kita ikhtiar. Lalu orang beriman lagi adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Itu orang beriman, bukan pelit. Harusnya senang berbagi, senang memberi kepada sesama. Itulah ciri-ciri orang beriman. Kalau pelit ya tidak beriman berarti. Kalau beriman, dia percaya Allah mengetahui. Dia percaya bahwa Allah akan membalas segala kebaikan-kebaikan termasuk sedekah dan infak. Begitu. Nah, iman pokoknya tadi, induknya, soko gurunya ada 6. Tapi cabang-cabang imannya ada 77. Maksud apa dari cabang-cabang? Cabang-cabang iman itu maksudnya perwujudan. Aplikasi dari keimanan itu. Kita sering mendengar an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Padahal rukun iman tidak ada yang menyebutkan menjaga kebersihan. Tapi kenapa ada di situ? Karena menjaga kebersihan adalah wujud dari keimanan.
aplikasi dari keimanan. Percaya Allah itu ada, maka jaga kebersihan. Percaya bahwa Allah membalas atas kebaikan kita, ya kita melakukan kebaikan seperti menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Oke, ini ada hadis al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Ada yang menyebutkan 77. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Dan cabang iman yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wadnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza, yakni membuang pengganggu dari jalanan. Ada duri di tengah, ada sampah di tengah jalan, kita buang ke tempat yang semestinya. Nah, itu juga bagian dari cabang iman. Jadi jangan Anda kira iman itu berat, cabang-cabangnya atau rincian aplikasinya. Banyak yang ringan yang bisa kita kerjakan. Nah, itu sebagai perwujudan keimanan kita. Oke. Solidaritas sesama muslim juga bukti kesempurnaan iman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Maksudnya begini, kalau kita cinta sama diri kita, sayang sama tubuh kita, ya kita juga harus sayang, peduli kepada orang lain. Itu maksudnya. Kalau kita tidak mau dijolimi, maka kita jangan jolimi orang lain. Kalau kita tidak mau dijahatin, ya jangan jahatin orang lain. Kira-kira begitu. Maka solidaritas sesama muslim itu adalah bukti kesempurnaan iman. Nah, lalu apa korelasi keimanan, hubungan keimanan dan ketakwaan? Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, syariat dari Allah menurut sunnah Rasul, yakni orang yang melaksanakan sholat sebagai upaya pembinaan iman dan kemudian menafkahkan rezekinya untuk mendukung tegaknya ajaran Allah melalui zakat, infak, sedekah, masuk wakaf. Itu. Maka orang kalau iman, orang percaya, dia akan aplikasikan dengan ketakwaan. Karena ketakwaan itu sifatnya amaliyah. Takwa itu adalah implementasi dari keimanan. Hanya iman dan takwa. Takwa didasari dengan keimanan. Yang kedua, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman adalah percaya pada pandangan dan sikap hidup dengan ajaran dari Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul. Artinya Al-Quran adalah sunnah. Ya. Kita ini harus mengikuti apa kata Allah dan kata Rasul. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian bagaimana peran iman dan takwa dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan modern? Yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Kita percaya kepada benda ini, benda itu. Tidak ada apa-apanya. Toh yang mengadakan benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya kepada Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang berkuasa. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Jangan takut. Takut itu hanya pada Allah. Takut itu kalau kita dapat murka dari Allah. Iman menanamkan semangat berani. Sehingga ada orang di zaman Rasul berperang untuk menegakkan agama Allah. Walaupun taruhannya nyawa. Yang ketiga, iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Self-help, menolong diri sendiri. Karena iman itu untuk kita percaya kepada Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, percaya diri bahwa Allah akan memudahkan. Allah yang memberi kekuasaan kepada kita. Kita bisa apa saja. Itu kan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang percaya diri itu sebenarnya percaya kepada Allah. Yang keempat, iman memberikan ketentraman jiwa. Saya kasih analogi.
Iman itu hampir mirip dengan kata aman. Orang kalau iman, maka aman, akan tentram. Contoh lebih real lagi. Saya naik ojek online yang bawanya profesional, badannya sudah dewasa. Saya aman. Saya percaya, maka saya aman. Tapi kalau menurut saya ini yang bawanya ini masih anak kecil. Kok nggak dewasa? Saya nggak percaya sama orang ini. Maka saya tidak akan aman. Kira-kira begitulah. Nah, ketika kita iman kepada Allah, hati akan tentram. Jiwa akan tentram. Kemudian, yang kelima, iman mewujudkan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Baik segala-galanya. Dan iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Karena percaya Allah Maha Mengetahui. Kemudian, iman memberikan keberuntungan. Ya. Iman memberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tadi sudah disinggung, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang. Dan kemudian iman mencegah penyakit hati persisnya, penyakit batiniah. Karena selalu iman percaya pada Allah. Ataupun penyakit fisik. Orang yang sakit kalau dia percaya kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Yakin Allah akan sembuhkan. Atau dia tidak sembuh, yakin Allah akan menjadikan penyakit itu sebagai kiparat menghapus dosa, itu pun tetap memberikan nilai manfaat. Nah, baik. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, itulah sekilas bahasan kita pada kesempatan ini tentang keimanan dan ketakwaan. Bagaimana proses terjadinya iman pun tentu ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita melihat alam raya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, sampai akhir ayat dan sampai ayat selanjutnya. Itu pun bisa kita tangkap sebagai upaya agar dengan kita melihat alam raya, bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditegakkan tanpa adanya tiang, tanpa adanya pondasi, tanpa adanya coran, batu dan lain-lainnya, tapi bisa tegak. Bagaimana gunung terpancang. Ini harusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat, dipikirkan, kemudian diresapi, dihayati, timbul keimanan kepada Allah. Kita juga bisa berpikir, ada benda, pasti ada yang mengadakan. Itu juga bagian dari proses bagaimana terbentuknya iman. Dan kalau sudah beriman, dibuktikan dengan ketakwaan. Nah, demikian mungkin adik-adik yang bisa kami sampaikan. Dan semoga ini juga menjadi pelengkap apa yang telah disajikan oleh teman kalian di kelompok ini, kelompok 1. Semoga bermanfaat dan barokah. Dan kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.